Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 4 rumah rusak akibat pergerakan tanah di Dusun Sumur Bandung, Desa Luwi Kujang, Kecamatan Luwi Munding, Kabupaten Majalengka. 3 minggu dinyatakan hilang, seorang pemuda ditemukan sudah jadi mayat di lubang septic tank di kawasan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Warga dan Bupati Pangandaran yang terlibat perselisihan soal pencopotan segel penutupan kafe menempuh jalan damai. Sempat dinyatakan hilang selama hampir 3 pekan, seorang pemuda ditemukan sudah jadi mayat di lubang septic tank di kawasan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Belum diketahui penyebab kematian korban. Warga Desa Pangauban, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Senin lalu digegerkan penemuan mayat seorang pria di dalam lubang septic tank. Korban ditemukan oleh seorang warga yang curiga setelah mencium aroma busuk yang semakin menyengat beberapa hari terakhir yang datang dari lubang septic tank yang belum selesai itu. Pas tadi saya lagi jemur pakaian, cuman pas kok baunya lebih menyengat gitu dari kemarin-kemarin. Penasaran saya pas tadi mau lihat banyak lalat masuk ke situ. Pas saya lihat, oh iya betul, bukan itu kan saya biasanya kalau menemukan mah bangkai kucing atau ayam. Pas tadinya pas dilihat langsung kaget, pas lihat ke orang. Posisinya gimana Pak, di dalam terperungkup atau terlentang gitu? Terlentang kayaknya, soalnya ini perutnya tangannya ke perut. Setelah upaya evakuasi selama 6 jam hingga Senin malam oleh tim rescue damkar Kabupaten Bandung Barat, korban diidentifikasi sebagai Handi Rosidin, pemuda berusia 25 tahun warga setempat. Korban sempat dinyatakan hilang oleh keluarganya sejak tanggal 13 Desember 2022 lalu. Korban yang mengidap penyakit epilepsi keluar rumah tanpa sepengetahuan keluarganya. Korban yang keluar rumah pada malam hari diduga jatuh ke lubang yang terhalang oleh rumput itu. Bukan sumur, itu galian buat sepiteng, cuman belum beres. Buat galian sepiteng. Pak, informasinya udah berapa lama ini Pak? Kalau menurut keluarga sekitar 3 mingguan hilangnya. Oh, artinya sempat ada laporan pencarian hilang gitu Pak? Orang Ada hilang. di Facebook. Oh, sempat dilaporkan hilang sama keluarga. Dilaporkan sama keluarga, dicari udah kemana-mana nggak ketemu. Nah, pas ketemu udah keadaan ya jadi mayat. Proses evakuasi korban cukup sulit karena regu penyelamat tim rescue damkar Kabupaten Bandung Barat harus turun masuk ke lubang yang memiliki kedalaman 3 meter menggunakan tali dan tabung oksigen. Penyidik Reskrim Polsek Batu Jajar memastikan korban mengalami kecelakaan karena tidak ditemukan unsur kekerasan setelah dilakukan identifikasi oleh tim Inafis Polres Cimahi. Pihak keluarga juga menolak otopsi korban dan menyatakan peristiwa ini sebagai musibah. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Seorang pria ditemukan meninggal dunia dalam kamar kontrakannya di Desa Ciberem Kulon, Kabupaten Sumedang, Senin lalu. Korban diduga telah meninggal dunia 3 hari sebelum ditemukan. Seorang pria penghuni kamar kontrakan di Desa Ciberem Kulon, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Senin lalu ditemukan sudah tak bernyawa dalam kamarnya. Pemilik kontrakan menyatakan jasad korban pertama kali ditemukan oleh rekan kerjanya di proyek pembangunan tol Cisumdawu yang baru pulang setelah libur tahun baru. Teman-temannya pulang liburan, pulang cuti, pulang lagi ke kontrakan. Pas pulang bau bangke, gitu. Dicari-cari ternyata di dalam banyak lalat, gitunya di jendela. Pas dilihat ada mayat gitu. Itu terakhir kelihatan hari apa? Malam Jumat. Saya lihat malam Jumat gitu. Sempat ada masalah nggak di situ? Nggak ada. Enggak kedengeran ada masalah. Kalau ini pekerja apa sih, Kang? Kerja di tol. Petugas Polsek Cimalaka membentangkan garis polisi di sekitar tempat kejadian dan mendatangkan tim Inafis Polres Sumedang dibantu dokter dari Puskesmas Cimalaka untuk memeriksa kondisi jasad korban. Sekarang sedang ditangani oleh tim medis dari Puskesmas Cimalaka, ada Pak Dokter
Hendriawan, kemudian inapisnya juga sudah ada, tinggal nunggu perkembangan gitu. Petugas medis menyimpulkan korban telah meninggal dunia 3 hari sebelum ditemukan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, sedang penyebab kematian masih harus ditentukan melalui autopsi. Penyebabnya masih belum diketahui, kalau kekerasan tidak ada. Penyebab mungkin harus kita tanyakan lagi pada keluarga atau riwayat medis yang lain. Ya mungkin kalau diperkirakan sekitar 3-4 hari. Korban bernama Awaludin berusia 38 tahun adalah warga asal Lampung yang merupakan pekerja proyek pembangunan tol Cisumdawu. Kasus ini kini ditangani Unit Reserse Kriminal Polsek Malaka. Agung Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Kita beralih ke informasi lainnya, Bupati Pangandaran yang cekcok dengan seorang lelaki saat puncak malam tahun baru dilaporkan ke polisi. Saat itu polisi marah karena lelaki tersebut melepas segel penutupan sebuah kafe. Video yang beredar luas di tengah masyarakat menunjukkan Bupati Pangandaran Jeje Wiladinata yang marah karena segel penutupan tempat hiburan malam dirobek seseorang yang diduga sebagai backing atau pelindung tempat hiburan malam tersebut saat malam pergantian tahun. Bupati yang sedang melakukan sidak didampingi sejumlah petugas Satpol PP sempat beradu mulut dengan lelaki tersebut hingga terjadi keributan. Pasca kejadian tersebut, rupanya warga bernama Nandang alias Ujang Bendo yang merasa dirugikan membuat laporan ke Polres Pangandaran dengan tuduhan Bupati melakukan dugaan perbuatan tidak menyenangkan. Bupati dituduh memukul bagian hidung korban. Tudingan tersebut ditepis Bupati Pangandaran. Wajarlah saya marah, karena segel itu adalah simbol kehormatan, bukan hanya Pemda. Para ulama juga masang itu bareng, lembaga masang bareng di situ. Ya saya tanya, dia kenapa dibuka? Manggil saya pas manggil saya kan ada putusan pengadilan. Keputusan pengadilan yang mana? Saya bilang, oke, saya nggak mau berdebat itu. Katakan saja putusan pengadilan itu benar. Kan kewenangan menurunkan segel itu bukan kamu, tapi saya pakai bahasa aing. Kayak udah ngambek, sudah kelewat batas. Tempat maksiat yang kita tutup dengan para ulama, tiba-tiba segelnya dibuka, disobek, yang bukan kewenangannya. Inti saya ingin memberikan pelajaran, jangan jago-jagoan lah. Ada mekanisme yang ngatur di pemerintah daerah, begitu saya intinya ke jangan bandel, diusap banget dari mana sih, baru ada uang seperti ini. Menurut Bupati, kafe tersebut sebelumnya ditutup karena dituding sebagai tempat maksiat dan peredaran minuman keras. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Pangandaran. Warga pelapor dan Bupati Pangandaran yang sebelumnya terlibat perselisihan soal pencopotan segel penutupan sebuah kafe akhirnya menempuh jalan damai. Laporan polisi dicabut dan Pemkab tetap menutup kafe. Perdamaian antara kedua belah pihak tersebut dikonfirmasi oleh Kapolres Pangandaran yang sempat menerima laporan dari warga bernama Nandang yang menuduh Bupati Pangandaran memukulnya saat terjadi cekcok di malam tahun baru terkait pembukaan segel penutupan sebuah kafe di wilayah Pamugaran. Istilah tersebut dimediasi oleh Polres Pangandaran. Keduanya dipertemukan dan saling memaafkan serta pelapor mencabut laporannya ke polisi. Memang ini hanya ada kesalahpahaman ya, jadi memang kalau pihak Polri setelah dilaporkan kita menindaklanjuti laporan tersebut dan memang kita mengharapkan ada penyelesaian secara kekeluargaan karena menyangkut kebaikan untuk Pangandaran. Sehingga setelah pelaksanaan islah itu kemudian si pelapor sudah mencabut laporannya dan semua sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Bupati Pangandaran Jeje Wiladinata membenarkan terjadinya islah. Namun, pemerintah kabupaten tetap menegakkan aturan terkait larangan tempat hiburan dijadikan lokasi kemaksiatan, sesuai dengan kesepakatan seluruh elemen masyarakat di Pangandaran. Ya, saya kira sudah clear, semua sudah, mereka juga minta maaf dan mencabut, ya sudah. Tapi hal yang prinsip mengenai penghentian kegiatan-kegiatan yang munkarot, yang maksiat tetap akan kita lakukan. Ya, dan untuk menjadi kebersihan masyarakat, wisatanya boleh berkembang, tetapi umat, moral, etika tetap bekerja sebagai
kultur di masyarakat juga terjaga. Saat ini pemerintah Kabupaten Pangandaran melalui Satpol PP telah menutup 38 buah kafe yang diduga dijadikan tempat maksiat, baik prostitusi, penjualan minuman keras ilegal, dan narkoba. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Pangandaran.